Dah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya, perwakilan dari kelompok, akan memulai diskusi pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhwahi Ningsi dengan NIM 20111027 dan rekan saya yaitu Made Atmarawati Puji Suari dengan NIM 2011111038. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ketut Darsana MPD Kons dan juga teman-teman karena telah memberikan waktu dan kesempatan pada kami. Baik, jadi pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengembangan berpikir positif konselor. Pada materi ini akan membahas yang pertama itu ada kompetensi dasar yang terbagi. Yang pertama yaitu konsep berpikir positif, kedua yaitu ciri-ciri orang berpikir positif, ketiga pilar konsep berpikir positif, keempat manfaat berpikir positif, kelima yaitu latihan dalam berpikir positif. Kemudian dilanjutkan yang keenam yaitu manfaat berpikir sendiri, ketujuh langkah-langkah praktis dan strategis berpikir positif, kedelapan yaitu kiat-kiat mengembangkan sikap positif, dan yang kesembilan yaitu manfaat berpikir positif. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Mengaplikasikan sikap, keterampilan, kesadaran, dan komitmen selaku konselor dalam berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking menggambarkan suatu sikap atau perilaku yang selalu positif. Dalam menyikapi kekuatan berpikir positif merupakan unsur terpenting dalam menentukan jenis kehidupan kita, berpikir positif terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Kemudian ada konsep berpikir positif. Berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Berpikir positif melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif atau membangun bagi perkembangan pikiran seseorang. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan. Selanjutnya, kemudian pada konsep berpikir positif merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu muatan pikiran, penggunaan pikiran, dan pengawasan pikiran menurut Ubaidi 2017-12-19, di mana terbagi atas pertama, muatan pikiran, kedua, penggunaan pikiran, ketiga, pengawasan pikiran. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang berpikir positif. Yang pertama, mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Yang kedua, tidak mau kalah oleh orang berbagai kesulitan dan rintangan. Yang ketiga, jiwa yang kuat dan konsisten. Keempat, percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan semua orang. Yang kelima, selalu berbicarakan hal-hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Yang keenam, bertakwalah pada Tuhan. Dan yang ketujuh yaitu semua orang memiliki daya kreatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu akan diberikan pada rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi. Ya, selanjutnya ada pilar konsep berpikir positif, yaitu kesuksesan dari berpikir positif tergantung pada faktor pasangan. Faktor-faktor itu bisa mempertimbangkan sebagai konsep berpikir positif jika banyak faktor yang hilang kemudian untuk gagal. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama ada harapan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat kesabaran. Next. Manfaat berpikir positif atau positive thinking. Yang pertama, manfaatnya ada mengatasi stres. Yang kedua, menjadi lebih sehat. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, bisa mengambil keputusan yang benar. Yang kelima, meningkatkan fokus. Yang keenam, bisa mengatur waktu lebih baik. Yang ketujuh, lebih sukses dalam hidup. Yang kedelapan, memiliki banyak teman. Yang kesembilan, menjadi pemberani. Yang kesepuluh, hidup lebih bahagia. Selanjutnya, ada latihan dalam keterampilan berpikir positif. Ada pelatihan dalam keterampilan berpikir positif, pada dasarnya diperlukan sejumlah poin yang harus dipelajari di antaranya. Yang pertama, belajar untuk berpikir kritis. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap segenap pendapat atau masukan dari orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan dan mengasah terus kemampuan analisis terhadap permasalahan yang ada. Yang keempat, selalu menanamkan optimis dalam benak. Yang kelima, bersikaplah jujur pada diri sendiri dengan dalam dirinya dan tidak mudah terpancing hal-hal praktis, namun sesungguhnya kepraktisan itu bukanlah konsep berpikir yang benar. Selanjutnya, ada manfaat berpikir positif. Positif ada feeling of success. Orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas merasa yakin bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan tugas tersebut. Yang ketiga ada optimis. Bersikap positif terhadap suatu tugas yang harus dilakukan merupakan awal berkembangnya optimisme. Yang keempat ada positif emotion. Perasaan seseorang yang dipengaruhi oleh pikirannya. Yang kelima ada positive response to fears. Kebiasaan berpikir positif dapat membuat seseorang tegar dalam menghadapi kegagalan. Yang selanjutnya, langkah-langkah praktis dan strategis berpikir positif. Ada step condition atau kebiasaan berpikir positif juga berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri. Positive self-image, jika seseorang ruang atau pikirannya diisi oleh hal-hal positif, maka dirinya akan memiliki gambaran diri yang positif juga. Yang ke-8 ada every cloud has a silver lining, bahwa setiap kejadian, seburuk apapun kejadian tersebut, pasti ada hikmahnya. Maka diperlukan pikiran yang positif agar bisa terhindar dari stres dan depresi. Yang ke-9 ada kreatif, bahwa isi pikiran yang positif dapat memunculkan ide-ide yang brilian. Yang ke-10 ada persistensi. Kebiasaan berpikir positif berpengaruh pada kesuksesan karena membuat orang-orang yang bisa tekun dan tegar dalam menghadapi masalah. Yang ke-11 ada positive relationship yang membangun hubungan yang positif. Selanjutnya ada langkah-langkah praktis strategis berpikir positif. Abraham Maslow pernah mengeluarkan nasihat bahwa salah satu hal penting untuk ingat bagi siapapun yang ingat mengaktualisasikan potensinya adalah membedakan antara jalan dan tujuan dalam praktik hidup. Langkah-langkah agar selalu berpikir positif. Yang pertama, jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Yang kedua, cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Yang ketiga, visualisasikan hanya apa yang diinginkan terwujud. Yang keempat,
libatkan diri dalam kegiatan rekreasi menyenangkan. Yang kelima, baca dan kutipan yang inspirasional. Yang keenam, ikuti gaya hidup sehat. Yang ketujuh, bertolak dengan orang yang selalu berpikir positif. Selanjutnya, kiat mengembangkan sikap positif. Kiat mengembangkan sikap positif dalam segala hal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pikiran positif. Yang kedua, buka selalu pikiran Anda. Yang ketiga, milikilah kebiasaan bertindak. Yang keempat, cari tahu informasi apapun yang bisa didapatkan. Yang kelima, berdiskusilah dengan sikap positif. Yang keenam, lihatlah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari segala waktu. Yang ketujuh, jaga kesehatan fisik. Yang delapan, perbanyak tersenyum. Selanjutnya, ada cara membangun sikap berpikir positif. Selain 8 tips di atas, ada pun 12 cara membangun sikap berpikir positif. Yang pertama, bisa memilih bersikap optimis. Yang kedua, bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Yang ketiga, bisa memilih cepat pulih. Yang keempat, bisa memilih cerita. Yang kelima, bisa memilih bersikap antusias. Yang keenam, bisa memilih lebih peka. Yang ketujuh, bisa memilih humor. Yang kedelapan, bisa memilih sportif. Yang ke-9 bisa memilih rendah hati, yang ke-10 bisa memilih bersyukur, yang ke-11 bisa memilih beriman, yang 12 bisa memilih berpengharapan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan yang kami lakukan. Sekian dari kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan.